Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammad. Al-Fatihah lima ughliq wal khatir lima sabaq. Nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim. Wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihil azim. Amma ba'du. Para hadirin wal hadirat hafizahumullah, para kiai, para ibu nyai yang saya muliakan, wabil khusus kepada sahibul bait Simbah Kiai Haji Muhammad Royani Jamil soho ibu nyai Raden Roro Ayu Fatimah, semoga beliau berdua diberi umur yang panjang, selalu diberi kesehatan. Tidak lupa kepada keluarga besar Irsyadul Ibad, kepada Gus Majid, Gus Fathullah Ali Mubarak, Gus Surur, Gus Rifai, kepada Ning Hidayatun Nadirah, semoga beliau-beliau selalu diberi kesehatan. Tidak lupa kepada kiai-kiai yang hadir, Bapak Kiai Ahmad Khalid, Bapak Kiai Zamroni, Dumateng Bapak Kiai Nur Sodik, Bapak Kiai Abdul Hakim, Bapak Kiai Haji Agus Ibnu Umar, Bapak Kiai Nidomuddin, Bapak Kiai Alimun, Bapak Kiai Haji Solihin Said, Bapak Kiai Fauzi, Bapak Kiai Mahbub, aparat pemerintah sipil TNI atau Polri, dan semoga yang hadir semua di siang pagi ini, semoga kita selalu diberi umur yang panjang, umur yang barokah, dan semoga kita semua yang hadir pada siang hari ini, semoga kita diberi rezeki yang banyak, rezeki yang halal, rezeki yang barokah. Semoga santri-santri yang khataman pagi ini dan tadi malam semoga menjadi santri yang soleh dan soleha. Dan semoga wali santri yang memondokkan di pondok sini, semoga wali santri diberi rezeki yang banyak. Dan semoga yang hadir siang hari semoga diberi apapun hajatnya dikabulkan semuanya. Khatimah. Al-Fatihah. Itu di Pondok Irsyadul Ibad. Masya Allah, belajar mengajar. Kalau secara ilmu santri namanya at-ta'lim wa ta'alum. Kalau bangsa sekolah namanya hanya sebatas belajar dan mengajar. Tapi di pondok pesantren, monggo Pak Haji Robert, Pak Ustadz Salahuddin, monggo. Di pondok pesantren kita diajarkan at-ta'lim wa ta'alum. Diajarkan namanya al-ifadah wal istifadah. Kita diajarkan nasrul ilmi wad da'wah, nasrul ilmi wal ma'rifah. Kita di pondok pesantren bukan hanya diajari mengajar saja, kita selalu diajari at-ta'lim wa ta'alum. Ngaji juga mengajar. Juga kita diajari nasrul ilmi wad da'wah, nasrul ilmi wal ma'rifah. Juga diajari al-ifadah wal istifadah. Itu di pondok pesantren, tapi kalau di sekolah umum
hanya diajari mengajar dan mengajar. Itulah kehebatan pondok pesantren, bukan hanya mengajar saja, tapi selalu diajari termasuk at-ta'lim wa ta'allum, al-ifadah wal istifadah, nasrul ilmi wal ma'rifah, nasrul ilmi wa ta'wah. Itulah yang diajarkan di pondok pesantren. Dan alhamdulillah pagi ini kita diadakan khataman wisuda khatmil Quran dan kutub. Yang pertama tadi kita dengarkan khatmil Quran, sudah dibacakan dari surat Wadduha sampai akhir, dan setelah didoai seperti yang dilakukan oleh sahabat yang dinamakan Anas bin Malik. Anas bin Malik itu salah satu sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang umurnya panjang, yang Rasulullah setelah mendoakan kepada beliau dengan 3 doa. Yang pertama, Allahumma barik lahu fi umri wa barik lahu fi rizki wa adkhilhul jannata. Doa pertama Rasulullah mendoakan kepada sahabat Anas bin Malik, Allahumma barik lahu fi rizki wa barik lahu fil umri. Beliau Masya Allah diberi umur yang panjang sehingga beliau belum meninggal sampai punya anak 136. Anak cucu berkumpul 136, beliau masih dengan keadaan sehat. Yang kedua, wa barik lahu fi rizki. Sahabat Anas bin Malik setiap tahunnya, seandainya orang Mekah itu panen kurma 1 kali, beliau 2 kali. Beliau selalu ketika khataman Quran, beliau memanggil saudaranya, memanggil keluarganya untuk apa? Untuk berdoa dan mendoakan kepada keluarganya. Setelah khataman Quran ini, setiap kayak khataman Quran ini semuanya keluarganya dipanggil. Anak putu keluarganya dipanggil, karena barokahnya khatmil Quran, biar orang-orang yang tidak mengikut membaca, yang tidak ikut mendengarkan, tapi setidaknya mendapatkan barokah daripada orang-orang yang khatmil Quran. Dan semoga yang tadi yang ikut mengamini, ikut mendoakan dengan khatmil Quran, semoga mendapatkan barokahnya Al-Quran semuanya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Iqra'ul Qur'ana fa innahu ya'ti yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Rasulullah bersabda, bacalah Al-Quran, fa innahu yaumal qiyamati syafi'an li sahibihi. Sesungguhnya Al-Quran tersebut akan memberi syafaat kepada kita pada hari yaumul qiyamah. Semoga kita mendapatkan syafaat dari Al-Quran, semoga kita semua ahli surga semuanya. Semoga anak-anak yang khatmil Quran semuanya diberi kelancaran dalam urusannya. Dan dulu ada sahabat yang namanya Al-Imam Al-Mujahid At-Tabi'in, disebutkan oleh Al-Imam An-Nawawi di dalam kitabnya At-Tibyan. At-Tibyan lil Imam Nawawi, ada seorang tabi'in yang dilahirkan pada kurun Sayyidina Umar bin Khattab. Ada sahabat namanya Al-Imam Al-Mujahid At-Tabi'i yang dilahirkan pada masa Sayyidina Umar. Beliau berkata, ini sahabat Al-Mujahid At-Tabi'i, beliau ini setiap hari khataman Quran, khususnya bainal maghrib wal isya. Beliau khatamannya apalannya kuat, sehingga wiridannya ma bainal maghrib wal isya khataman Quran. Jadi setiap maghrib wal isya beliau senggangkan waktu untuk membaca Al-Quran. Di antara bainal maghrib wal isya beliau membaca Al-Quran sampai khatam, khususnya di bulan Ramadan. Beliau bilang di water kitab, mengatakan kanu yastami'una inda khatmil Quran. Dulu dia menceritakan para sahabat, dulu orang-orang dulu itu berkumpul ketika khataman Quran seperti yang dilakukan oleh Pondok Al-Irsyad ini. Ketika khataman Quran dan mengundang seseorang untuk mendoakan atau untuk mengamininya. Al-Imam Al-Mujahid, beliau berkata, kanu yastami'una inda khatmil Quran. Dulu para sahabat berkumpul ketika khatmil Quran. Beliau berkata, innar rahmata tanzilu inda khatmil Quran. Karena rahmat Allah subhanahu wa ta'ala diturunkan kepada ketika ada khatmil Quran. Semoga rahmat yang diturunkan oleh Allah hari ini, semoga kita mendapatkan rahmat dari Allah subhanahu wa ta'ala.
sehingga kita semoga menjadi orang yang sukses dunia akhirat atau kita beruntung dunia akhirat. Amin amin ya robbal alamin. Dan di dalam pondok pesantren, Masya Allah, kita selalu di dalam pondok pesantren selalu diajarkan menjadi orang baik. Karena mindset daripada seorang santri atau seorang thalibul ilmi, kita selalu diajarkan menjadi orang baik. Kalau di dalam pikiran seorang santri itu menjadi orang yang baik. Karena kita selalu dibilangin sama guru, sukses dalam belajar mengajar kita tidak menjamin sukses di dalam berkarir. Kita sukses dalam sekolah kita S1, S2, S3 tidak menjamin karir kita hidup enak dalam sukses dalam berkarir. Begitu juga menjadi seorang santri. Sukses dalam menjadi santri tidak menjamin sukses dalam berkarir kita bermasyarakat. Banyak orang yang mondok 20 tahun di rumah tidak menjadi kiai. Banyak orang yang kuliah sampai S1, S2 tidak menjadi pegawai negeri. Menjamin atau tidak? Menjadi sukses dalam belajar, apakah kita menjamin hidup sukses dalam berkarir? Tidak menjamin. Maka Allah Subhanahu wa taala berperintah kepada Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, semua apa yang telah dilakukan itu yang telah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangan distandarkan dengan otak kita atau akal kita. Dulu ada namanya Nabi Sulaiman yang selalu mengandalkan otak dan kemampuannya. Selalu mengandalkan apa yang telah dilakukan, itulah yang menjadi kesuksesannya. Apa yang telah dikehendaki, itulah yang menjadi jalan suksesnya. Termasuk Nabi Sulaiman disebutkan dulu pernah mempunyai program makan gratis. Program gratis hanya 1 hari saja. Nabi Sulaiman, ya Allah, saya akan kasih makhlukmu ya Allah, makhluk panjenengan ya Allah, jangka waktu 1 hari di dunia saja, saya akan kasih makan umat atau makhluk Allah yang ada fil barri wal bahar. Ya Allah, saya akan kasih makan untuk hambamu ya Allah yang ada di dunia dan di lautan. Akhirnya Nabiullah Sulaiman mengumpulkan hartanya lebih dari 30 tahun. Wakila lebih 40 tahun mengumpulkan makanan yang sudah dipersiapkan untuk memberi makanan pada 1 hari di dunia yang berupa di daratan dan lautan. Lalu setelah sudah disiapkan semua, Nabi Sulaiman langsung, ya Allah, sudah saya persiapkan, saya akan beri kasih makan untuk hambamu ya Allah yang ada di dunia. 1 hari saja. Lalu Allah bertanya, mana yang didahulukan? Yang di dunia atau yang di lautan? Nabi Sulaiman, ya Allah, saya ingin pertama yang ada di lautan. Karena pikirannya, karena saya sudah kumpulkan 40 tahun. Rencananya sudah matang-matang. Lalu Allah Subhanahu wa taala bertanya, mau dimulai dari mana? Nabiullah Sulaiman, saya akan mulai dari lautan. Semua harta yang sudah disiapkan 40 tahun dibawa semua ke samping laut, di pinggir laut, lalulah datanglah ikan satu persatu, tapi yang datang pertama adalah ikan dhinnun, ikan paus yang sangat besar. Semua makanan yang sudah disiapkan 30 tahun, 40 tahun, kita kasih makan kepada ikan paus yang sangat besar. Baru 1 saja ikan paus sudah menghabiskan makanan yang disediakan 40 tahun. Belum makanan masih antri. Akhirnya ditanya, karena Nabi Sulaiman mampu untuk berbicara dengan ikan, lalu bertanya, ya ikan, apakah kamu sudah kenyang? Ikan menjawab, ini masih mengisi sebagian saya, belum sampai 1%-nya. Lalu beliau Nabiullah Sulaiman istighfar, minta ampun kepada Allah, lalu merasa bersalah karena tidak ada yang mampu memberi makan di dunia ini kecuali Allah Subhanahu wa taala. Langsung beliau beristighfar. Allah berfirman, "Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallah." Tidak ada sesuatu yang ada di dunia ini dari makhluk Allah, tidak ada yang mencukupi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tidak bisa mengandalkan standar daripada kesuksesan orang dengan amalnya.
tidak bisa menjamin berhasil dengan akalnya, yang memberi hasillah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu juga disebutkan di dalam kitab Tanbihul Ghafilin. Dikatakan ada orang yang ibadah selama 500 tahun, ketika dihisab ibadah 500 tahun, tidak menikah, tidak pernah ghibah, tidak pernah ngobrol, 500 tahun diberi kesehatan untuk ibadah selama 500 tahun. Ketika dihisab, beliau yang ibadah sahabat zaman Nabi Musa ini, ya Allah, saya ingin masuk surga dengan amalku, dengan apa yang telah lakukan. Lalu Allah Subhanahu wa taala menyuruh kepada malaikatnya untuk menimbang kebaikannya Allah dan usaha yang dia dilakukan. Ibadah yang 500 dilakukan ini tidak sesuai dengan harapannya, hanya membandingi kenikmatan mata saja. Allah memberikan kenikmatan kepada kita banyak sekali. Pertama, kenikmatan mata. Kenikmatan bisa melihat, bisa kenikmatannya makan enak, bisa menghirup, tidak pakai oksigen, bisa jalan kaki. Ibadah yang 500 tahun ini tidak sebanding dengan ibadah itu. Hanya menjagupi dengan kenikmatan mata. Lalu Allah perintah, ya malaikati, masukkanlah ke neraka ini. Karena 500 tahun ini tidak sebanding dengan apa? Dengan kenikmatan matanya. Lalu beliau, seorang hamba ini, ya Allah, saya ingin masuk surga dikarenakan dengan rahmatmu, dengan anugerahmu, bukan dengan amal saya. Tatkala seseorang itu mengandalkan dengan akalnya, ketika tidak sesuai dengan keinginannya, pasti akan kecewa. Saya pernah ketemu dengan dosen yang kecewa gara-gara dia S2 jadi dosen, ketemu teman-teman sekolahnya yang SMP naiknya mobil Alphard yang harganya 1,5 M. Dosen ini yang sekolahnya S2 naik BMW yang harganya 16 juta. Karena semua distandarkan dengan akalnya, semua distandarkan dengan perbuatannya. Pertama, di pondok pesantren selalu diajarkan, kamu mau makan apa? Itu sering pertanyaan orang awam. Kamu mondok mau makan apa? Jangan khawatir, saya akan makan yang kenyang. Allah yang akan telah menyukupinya. Mau makan apa mondok? Makan yang kenyang, makan daging. Kalau semua distandarkan dengan akalnya, tidak ada. Itu salah satu teman saya yang kecewa menjadi seorang dosen, menjadi sekolah lebih daripada 15 tahun, menjadi dosen kok kalah kayaknya dengan temennya yang sekolah SD, sekolah SMP. Pas perketemuan alumnian, temennya naik mobil yang 1,5 M, yang sekolahnya tinggi, dia naik mobil dengan harga 16 juta. Akhirnya kecewa. Akhirnya dia keluar, lalu pergi ke tempat saya, ke tempat Pak Zainal, bilang, saya itu kecewa dengan sekolah saya. Apa yang kamu pikirkan? Gara-gara apa yang telah diamalkan, semua berstandarkan dengan akalnya, tapi tidak mengandalkan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala sudah berpesan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan firman-Nya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu." Allah Subhanahu wa taala, "Qul ya Muhammad," perintahkanlah Muhammad, "Qul bi fadlillah," semua itu dengan keanugeraan Allah, wa bi rahmatihi, dengan welasnya Allah. Fabidzalika, tatkala kamu menstandarkan dengan Allah, tatkala kamu mendapatkan keenakan, mendapatkan kesuksesan, atau mendapatkan perkara, semua distandarkan oleh Allah, maka Quran mengatakan, fabidzalika falyafrahu, maka orang tersebut akan menjadi bangga. Orang tersebut akan menjadi senang. Oh, saya mondok 20 tahun, kok nggak jadi kiai, nggak punya pondok. Kalau distandarkan dengan firman Allah, inilah mungkin udahlah yang menjadi ketetapan Allah. Kalau ada seseorang yang menjadi dosen, kok dia tidak menjadi, atau dia sekolahnya tinggi, tidak menjadi pegawai negeri, dia akan, oh inilah Allah yang tetapkan pada kita, kita hanyalah bersyukur saja, kita nerima apa adanya. Orang tersebut tidak akan stres, tidak akan gila, tidak akan terjadi sesuatu pada dirinya. Tetapi kalau dia tidak sesuai dengan harapannya, dengan akalnya, kalau dia sekolah tinggi tidak menjadi pejabat, atau dia sekolah tinggi tidak menjadi seorang pegawai negeri, dia bisa gantung itu. Karena apa? Karena standarnya akal kita.
Maka tidak boleh bagi seorang muslim, apalagi seorang yang iman kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak boleh mengstandarkan apapun yang diinginkan dengan akal kita. Kita sebagai seorang muslim, kita sebagai orang yang iman, kita wajib berstandarkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala dan selalu mendapatkan fadilah daripada Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Lalu saya berpesan, karena ini sudah waktunya udah siang, nanti masih banyak mungkin ada yang lain. Terus Masya Allah, kita dengarkan pesan daripada Al-Imam Ali Abi Thalib. Al-Imam Ali Abi Thalib berpesan kepada seluruh umat di dunia ini sebelum beliau meninggal, berpesan di dalam 2 baitnya mengatakan, kun fid dunya ka'abiris sabil. Kun dadiya sapa sira, jadilah kamu fid dunya di dalam dunia ka'abiris sabili, seperti orang yang musafir, seperti orang yang ngambah dalan, seperti ka'abiris sabil, kaya wong kang berjalan di dalam dunia, seperti orang yang musafir. Lalu bait yang kedua mengatakan, satr yang kedua, watruk khalfaka kulla asarin jamil, tinggallah kenangan-kenanganmu yang di dunia ini dengan kenangan-kenangan yang baik. Hidup di dunia ini hanya satu kali, buatlah kenangan-kenanganmu yang baik dengan watruk khalfaka kulla asarin jamil, setiap kenangan-kenangan yang baik. Apa kenangan-kenangan yang baik? Oh, dulu bapak saya ini orangnya mondok di Al-Irsyad. Masya Allah, dulu beliau ahli ibadah. Oh, ini bapak saya ini, mbah-mbah saya ini dulu adalah orang yang rajin ngaji. Itu akan selalu dikenang. Begitu juga sebaliknya, kenangan-kenangan yang jelek juga akan dikenang. Oh, bapak saya ini dulu setiap maghrib main gaplek. Oh, dulu bapak saya ini setiap habis isya dia judi. Oh, bapak saya ini kalau pagi dia tidak pernah sholat subuh. Itu akan dikenang oleh keluarganya. Apapun itu yang baik akan dikenang oleh keluarga khususnya, yang umumnya akan dikenang oleh orang lain. Makanya kenangan apapun, itu pun apapun jabatannya, walaupun sudah menjadi orang yang baik, sekarang menjadi orang kiai, sekarang menjadi orang bunyai, sekarang menjadi orang pejabat, kalau dulu punya masa lalu, kalau jejak rekod yang jelek, orang pasti akan mengenang kejelekannya. Banyak orang yang menghapus atau melupakan kebaikan seseorang, tapi kejelekan pasti akan selilit dengan banyak kebaikan yang selalu diingkari. Kebaikan seseorang diingkari, banyak tidak Pak? Bapak punya kebaikan kepada tetangga, banyak nggak yang dilupakan? Banyak, tetapi kejelekan satu akan dikenang sampai seumur hidup. Itu yang dikatakan Al-Imam Ali Abi Thalib, watruk khalfaka kulla asarin jamil, tinggallah kenangan-kenanganmu di dunia dengan kenangan-kenangan yang baik, dengan kenangan-kenangan yang bisa dikenang oleh orang, begitu juga kenangan-kenangan yang jelek. Itulah pesan Al-Imam Abi Thalib, karena seseorang itu sangat mudah mengingat kejelekan daripada mengingat dalam kebaikan. Kebaikan sering diabaikan, tapi kejelekan akan selalu dikenang oleh masyarakat. Sampai-sampai yang dikatakan oleh Al-Imam Mahmud Al-Warid mengatakan, ra'aitu solahal qaumi yuslihu ahlahu wa yuhdihimu da'ul fasadi idha fasad. Saya melihat kebaikannya seorang hamba yang berdampak kepada kebaikan kepada keluarganya. Apa? Ra'aitu solahal abdi yuslihu ahlahu. Saya melihat kebaikan seseorang itu berdampak kepada keluarganya. Biasanya kalau bapaknya itu baik, anaknya itu biasanya orang baik. Bapaknya ahli ibadah, biasanya anaknya ahli ibadah. Kalau bapaknya ini orang sodakoh, biasanya anaknya ahli sodakoh karena meneruskan daripada perjuangannya. Begitu juga wayuhdihimu da'ul fasadi idha fasad. Dan begitu juga perkara yang jelek, walaupun jenengan menjadi jelek, anaknya diarahkan di pondok. Ibunya bapaknya jelek, abah ibunya jelek, anaknya dipondokin 10 tahun, biasanya anaknya juga berdampak. Namanya apa? Itu namanya biasanya karma. Sampai-sampai ulama Imam Mahmud Al-Warid mengatakan, wa yushbiluhum da'ul fasadi idha fasad. Begitu juga beliau menambahkan satu bait,
yang mengatakan yu'addimu fid dunya bi fadli salahihi wa yukhfadu ba'dal mauti fil ahli wal walad. Beliau mengatakan yu'addamu fid dunya, orang yang baik di dunia dengan kebaikannya orang itu akan memuliakan. Yu'addamu fid dunya bi fadli salahi. Kayak contoh ulama, kiai baik di masyarakat sehingga di dunia dimuliakan. Tonggo-tonggone memuliakan, tetangga orang-orang lain memuliakan. Bukan hanya sampai itu saja, sampai wa yukhfadu ba'dal mauti fil ahli wal walad. Yang baik orang tuanya, yang ikut senang anaknya, walaupun bapaknya sudah meninggal, walaupun kiainya sudah meninggal, tapi mempunyai anak-anak gus-gusnya, cucu-cucunya, walaupun cucunya tidak seperti mbahnya, walaupun cucunya anaknya tidak kayak bapaknya, walaupun cucunya tidak sejauh alim kayak bapaknya atau alim atau pinter sebapaknya, tapi anaknya melu dadi wong mulya, dicium tangane, dikasih duit kemana-mana, tidak lain itu berkah daripada orang tua. Yu'adzamu bi fadli salatihi, anak cucunya akan dimuliakan berkah wong tua. Anake ndoan-doe, guse ndoan-doe, dicium tangane. Bapake wong alim, anake Kiai fulan, cium tangane. Oh, keturunannya siapa? Dicium tangan. Siapa yang membuat baik? Orang tuanya. Anaknya dapat keberkahannya. Oh, itu anaknya fulan, Masya Allah. Anak kiai kemana-mana diderekake, kemana-mana dikasih duit, dicium tangannya. Siapa yang buat sholat? Adalah orang tuanya. Yu'adzamu bi fadli salatihi wa yukhfadu, akan dijaga oleh Allah ba'dal mauti, setelah mati orang tuanya, fil ahli, dalam keluarganya, wal waladi, dan anak turunnya akan dimuliakan karena orang tuanya yang baik. Semoga orang-orang yang hadir sini semua menjadi orang yang baik semua. Semoga anak-anaknya menjadi anak yang baik semua, khususnya yang mondok di Darul Irsyadul Ibad menjadi anak yang soleh dan soleha semua. Sampai-sampai pesan guru saya, ikutlah para orang tua, dipondokin dari kecil. Yang penting ikut para kiai. Kalau kiai jangan suruh pulang, ikut pulang. Karena apa? Karena sampai saya punya guru. Kalau kamu jangan pulang sebelum nikah, ikutlah kata kiai. Karena apa? Kalau sampean ada anak didik, anak pondok pulang, terus dia sebelum menikah langsung dia berbaur dengan masyarakat yang jelek, dia melakukan kejelekan satu, akan dikenang oleh keluarganya. Paling baik jangan pulang pondok kecuali nikah, biar dia punya teman abadi adalah seorang suami atau seorang istri. Takutnya orang guru-guru kita selalu mengajarkan, ojo muleh nak hurung kawin, ojo muleh nak hurung nikah, ben sampean ono konco hidup sing lurus. Takutnya ketika pulang tidak langsung menikah, dia berteman dengan orang yang tidak sekufu, berteman dengan orang yang jelek, sehingga kita punya rekod jelek, sehingga tetangga kita, anak cucu kita akan mengenang kejelekan kita. Makanya ikut guru kata kiai, boyong ojo boyong, bojo tak ridhoni, ora boyong ora bojo tak ridhoni. Itu adalah suatu menjaga. Biar apa? Biar anak jenengan ini tidak punya rekod jelek pada hidupnya. Biar anak jenengan tidak punya masa lalu yang jelek. Ngertine saka cilik mondok sampai besar, bojo punya istri yang soleh atau soleha, sehingga keluarganya menjadi keluarga yang baik, tetangga menganggap dia adalah orang baik, semuanya keluarga dan keturunannya menjadi orang baik. Karena apa? Karena di pondok itu temannya semuanya positif. Walaupun di pondok kadang malas ngaji, kadang bangunnya telat, tapi hidupnya positif. Tetapi di luar sana hidupnya tidak positif. Kadang ketemu anak yang nakal diajak mabuk, kadang ketemu anak yang nakal diajak rampok. Walaupun kamu sudah membangun kebaikan, dengan kejelekan satu tertulis dalam hidupmu, orang lain akan menganggap kejelekan itu. Ini pesan Al-Imam Ali Abi Thalib. Saya teruskan, wa ma nahnu fi hadhihi dunya illa duyufu, dan tidaklah kami di dunia ini hanya seorang tamu, wa ma ala duyufi illa rahilu, dan kita seorang tamu juga akan pulang, kita juga akan mati. Semoga kita mati husnul khatimah. Semoga kita semua mati kelak dengan husnul khatimah. Semoga kita semua menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Semoga itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.